Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Jawabnya Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terakhir kita belajar tentang makna kata yang sama dalam paragraf. Masih ingatkah anak-anak Ustazah? Pada materi tersebut, kita diminta untuk memahami informasi penting dalam paragraf. Kalimat dan kata-katanya boleh berbeda, tapi maknanya harus sama ya. Nah, kali ini masih tentang membaca pemahaman, kita akan belajar tentang memahami teks. Nah, anak-anak Ustazah, teks itu adalah sebuah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Kita mengenal teks eksplanasi, teks berita, teks eksposisi, dan lain-lain. Paragraf juga terdapat dalam teks. Nah, karena dia kumpulan dari tulisan, bagaimana ya cara memahaminya? Apakah cukup dengan membaca berkali-kali? Atau perlukah kita menghafalnya? Nah, anak-anak Ustazah, ternyata ada cara mudah untuk memahami teks. Kita umpamakan teks berita ya. Kita bisa menggunakan beberapa kalimat tanya untuk memahami dan bahkan untuk membuat berita. Akan lebih mudah jika acuan yang kita pakai adalah kata tanya yang dikenal dengan 5W1H. Misalnya, apa sih yang terjadi? Di mana kejadiannya? Kapan terjadinya? Siapa saja ya yang terlibat? Mengapa bisa terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana akhirnya? Nah, anak-anak Ustazah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menggunakan kalimat tanya yang tepat sesuai teks. Yang kedua, siswa dapat menemukan jawaban pertanyaan dalam teks. Nah, anak-anak Ustazah, teks berita dan eksplanasi memuat 5W1H. Di Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba. Apa ya adik Simba ini? Nah, adik Simba itu adalah A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Nah, anak-anak Ustazah, 5W1H itu adalah sebuah istilah yang umum dalam jurnalistik. Namun, tidak hanya dalam jurnalistik. Untuk semua informasi, entah itu dalam teks berita atau apapun, unsur 5W1H ini menjamin bahwa semua informasi dapat tersampaikan dengan baik. 5W1H ini juga digunakan untuk mengembangkan sebuah cerita, baik itu berita, cerita fiksi, atau informasi apapun. Nah, anak-anak Ustazah, apa saja yang bisa kita tanyakan atau kata tanya 5W1H itu untuk menanyakan apa? Silahkan antum perhatikan. Kata tanya apa untuk menanyakan benda, alat, objek, suatu peristiwa.
Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Sedangkan kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku atau orang. Nah, ini yang how. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara, proses, dan ciri-ciri. Dan yang terakhir, kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, anak-anak ustazah, untuk memahami sebuah teks, misalnya tentang virus corona, teks tersebut memuat banyak informasi penting yang bisa kita lihat dengan menggunakan kata tanya tersebut. Nah, misalnya kita pakai kata tanya apa. Ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan dengan menggunakan kata tanya apa. Contohnya, apa itu virus? Jawabnya, virus adalah sebuah bakteri yang sangat kecil. Lebih kecil dari apapun yang bisa kamu lihat. Virus bisa membuat kita sakit. Nah, kata tanya apa yang kedua, apa itu corona? Corona adalah virus jenis baru yang sedang menyebar ke seluruh dunia. Dinamakan corona karena merupakan bahasa Latin dari cron atau mahkota. Sepintas, virus ini memang tampak seperti mahkota kalau dilihat dari mikroskop. Dan kata tanya apa yang ketiga? Apakah kita harus khawatir? Tidak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan asalkan kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi menggunakan kata tanya apa. Jika jawabannya kita gabungkan, dia akan bisa menjadi sebuah paragraf. Contohnya, virus adalah sebuah bakteri yang sangat kecil. Lebih kecil dari apapun yang bisa kamu lihat. Virus bisa membuat kita sakit. Corona adalah jenis virus baru yang sedang menyebar ke seluruh dunia. Dinamakan corona karena ... Nah, jawaban dari pertanyaan apa tadi ustazah gabungkan bisa menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang coba antum perhatikan ini. Masih tentang virus corona. Ustazah menggunakan kata tanya siapa. Dari kata tanya siapa, bisa kita tanyakan satu. Siapa saja yang bisa tertular virus corona? 2. Siapa yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita? Nah, sekarang kata tanya kapan. Dari kata tanya kapan, bisa kita tanyakan satu. Kapan pertama kali virus corona diketahui sudah berkembang di Indonesia? 2. Kapan virus corona pertama kali terdeteksi? Nah, anak-anak ustazah, seperti tadi, jika kita gabungkan kata tanya ini, jawabannya akan membentuk sebuah paragraf. Nah, kita lanjut ya dengan kata tanya yang berikutnya. Kata tanya di mana? Dari kata tanya di mana, bisa kita tanyakan satu. Di mana virus corona pertama kali ditemukan? 2. Di mana daerah di tubuh kita yang diserang virus corona? Nah, kata tanya yang berikutnya, mengapa? Dari kata tanya mengapa, bisa kita tanyakan satu. Mengapa kita harus mencuci tangan setiap saat? 2. Mengapa kita harus menjaga jarak dengan orang lain? Nah, kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Dari kata tanya bagaimana, dapat kita tanyakan. 1. Bagaimana cara virus corona membuat kita sakit? 2. Bagaimana virus corona masuk dalam badan kita? Nah, anak-anak ustazah ulangi. Jika ini kita gabungkan, akan
disusun menjadi beberapa paragraf. Dari mungkin yang pertama, paragraf dengan kata tanya di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak ustazah, kita lanjut ke teks ini. Coba antum perhatikan. Pemanasan global memiliki banyak dampak terhadap bumi. Salah satunya mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. Suhu bumi yang semakin panas perlahan-lahan membuat es yang di kutub mencair. Mencairnya es di kutub berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Ketinggian air laut akan terus naik sehingga dataran rendah di bumi akan tenggelam. Hal itu tentu saja harus segera diatasi. Jika tidak, beberapa tahun ke depan akan banyak wilayah di berbagai belahan bumi akan tenggelam. Nah, soal yang berkaitan dengan teks tersebut biasanya dalam ujian sering menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana, seperti contoh di bawah ini. Mengapa berbagai wilayah di belahan bumi bisa tenggelam? Apakah A. Karena mencairnya es, B. Karena suhu tubuh bumi menjadi semakin panas, C. Karena ketinggian air laut yang terus naik, D. Karena dampak pemanasan global yang terjadi di bumi. Nah, apakah jawabannya, nak? Ayo, coba perhatikan. Menjawab bahasa Indonesia yang pertama kita lakukan adalah membaca perintahnya. Mengapa berbagai wilayah di belahan bumi bisa tenggelam? Selanjutnya, antum lihat pilihan jawaban dari A sampai D. Nah, kalau antum yakin A, jangan langsung dijawab A. Antum harus membacanya sampai D. Karena bisa jadi jawaban penicuhnya itu berada di atas. Nah, sekarang untuk pertanyaan ini jawabannya apa ya? Oke, benar. Jawabannya adalah D. Nah, sekarang untuk perhatikan paragraf atau soal berikutnya. Kapan beberapa daerah di belahan bumi diperkirakan bisa tenggelam? A. Saat datangnya hari kiamat. B. Saat terjadinya pemanasan global. C. Saat mencairnya es di kutub utara dan selatan. D. Saat ketinggian air laut mulai naik pagi hari. Nah, apakah jawabannya? Hati-hati ya, kalau dia berhubungan dengan teks, berarti jawabannya ada di dalam teks. Jangan antum pakai logika, karena itu akan berbeda. Nah, jawabannya adalah iya, jawabannya adalah C. Saat mencairnya es di kutub utara dan selatan. Adakah yang menjawab A atau B? Oke, berarti yang menjawab A atau B berarti anak-anak ustazah terkecoh. Nah, anak-anak ustazah itu tadi pemahaman tentang bacaan dengan menggunakan kata tanya. Materi kali ini kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terdapat dalam surat Toha ayat 123 dan 124. Nah, anak-anak ustazah, ayat itu menjelaskan bahwa Allah menjamin hambanya yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dia tidak akan sesat di dunia dan di akhirat.
Nah, anak-anak ustazah, pentingnya membaca dan memahami. Nah, terutama kita sebagai umat Islam, kita diwajibkan membaca Al-Quran dan memahaminya atau mentadaburinya. Demikianlah penjelasan materi tentang memahami teks dengan menggunakan kata tanya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum, Nak.